Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bu Enda. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai analisis data penelitian. Oke. Capaian pembelajaran yang diharapkan yaitu antara lain adalah setelah perkuliahan ini diharapkan teman-teman dapat menjelaskan pengertian dari analisis data, menjelaskan jenis analisis data, serta menjelaskan analisis data secara kualitatif dan kuantitatif. Yang terakhir, teman-teman dapat memahami interpretasi hasil analisis. Oke. Yang pertama adalah pengertian analisis data itu sendiri. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam suatu pola yang nantinya akan dikategorikan serta satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data tersebut. Atau secara singkat, analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Oke, jenis analisis data terbagi menjadi dua secara garis besar, yaitu ada analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Oke, analisis kualitatif itu sendiri adalah teknik menganalisis atau mengolah data secara mendalam dengan basis atau dengan dasar berupa teks atau narasi ya, yang biasanya didapatkan dari proses wawancara. Oke. Analisis kualitatif ini tidak menggunakan alat bantu aplikasi apapun seperti statistik ataupun SPSS atau Stata dan sebagainya. Dan yang terakhir, teknik analisis yang digunakan untuk menghasilkan pengertian konsep ataupun teori baru. Jadi kualitatif ini hasilnya adalah berupa konsep ataupun teori yang baru. Untuk jenis analisis yang kedua adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah teknik analisis atau pengolahan data yang berbasis pada angka. Oke, baik itu berupa numerik maupun kategorikal. Teknik analisis kuantitatif ini menggunakan alat bantu seperti aplikasi statistik dan sejenisnya. Oke, dan teknik analisis kuantitatif itu untuk menguji atau memverifikasi sebuah teori. Yang pertama akan kita bahas adalah analisis data kualitatif. Jadi, yang perlu teman-teman pahami adalah prinsip dasar dari analisis data kualitatif itu sendiri ya. Jadi, teknik analisis kualitatif itu dia dengan cara meringkas, mengkategorikan ataupun menafsirkan data yang didapatkan. Ya. Dan kualitatif analisis ini adalah metode yang menggunakan wawancara dan observasi untuk menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa, atau bagaimana. Ya. Subjek penelitian dalam analisis kualitatif biasa disebut dengan narasumber. Dan metode pengumpulan data pada analisis data kualitatif yaitu seperti wawancara mendalam melalui focus group discussion atau FGD, studi literatur, dan juga observasi. Jadi data yang didapatkan dari kualitatif ini basicnya adalah narasi ya. Oke. Proses dalam analisis data kualitatif sendiri itu ada 3. Yang pertama ada reduksi, kemudian ada penyajian, dan ada verifikasi. Reduksi itu sendiri adalah membuat rangkuman atau memilih hal-hal yang pokok dari hasil pengambilan data tersebut sehingga dapat dibentuk pola. Ya. Data yang direduksi ini akan memberikan gambaran nantinya dengan kondisi yang ada saat penelitian. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah penyajian data.
yaitu penyajian data dilakukan agar data hasil dari reduksi tadi itu lebih terorganisir dan mudah untuk dibaca. Ya, penyajiannya ini bisa berupa diagram flow, diagram flowchart, dan sebagainya yang digunakan untuk melihat hubungan antar kategori dalam hal yang akan kita lihat. Yang ketiga adalah verifikasi data. Jadi dalam verifikasi data di sini adalah langkah di mana di saat data itu sudah ada dan sudah disajikan, kemudian akan dicarikan apakah data-data yang tersebut tadi itu, temu-temuannya tadi itu sudah terbukti. Nah, seperti itu. Jenis analisis data kualitatif. Jadi analisis data kualitatif itu ada beberapa ya. Ada analisis teks dan bahasa, analisis tema budaya, analisis kinerja dan perilaku. Analisis teks di sini contohnya seperti analisis konten atau analisis isi, analisis wacana. Sementara untuk contoh analisis tema budaya yaitu seperti analisis struktural, analisis domain, dan taksonomi analisis. Untuk analisis kinerja atau perilaku. Perilaku di sini bisa perilaku seseorang ataupun perilaku institusi ya, atau perilaku organisasi. Contohnya seperti analisis kualitatif pada kelompok dengan studi kasus ataupun analisis SWOT dan biografi untuk individu. Gitu. Setelah kita mengetahui jenis analisis data kualitatif, ini adalah 6 tahapan dari menganalisis dengan analisis kualitatif ya, dengan jenis analisis isi atau konten analisis. Ada 6 tahap. Yang pertama ada unitizing, sampling, recording, reducing, inferring, dan terakhir narrating. Oke, kita bahas satu-satu. Unitizing adalah upaya untuk mengambil data yang tepat. Ya, jadi proses untuk mengambil data dari unit. Unit adalah keseluruhan yang dianggap istimewa atau menarik ya. Itu. Yang kedua yaitu sampling, cara peneliti untuk memudahkan penelitian dengan membatasi observasi semua jenis unit yang masuk atau jenis data yang diteliti. Oke, yang ketiga adalah recording. Nah, tahap ini peneliti mencoba menjembatani antara jarak yang ada di unit dengan jarak yang akan diinterpretasikan oleh pembaca. Seperti itu. Yang keempat ada reducing, yaitu tahap ini dibutuhkan untuk penyediaan data yang efisien. Sehingga data yang didapat itu padat dan jelas. Yang kelima adalah inferring. Tahap ini mencoba menganalisa data lebih jauh dengan mencari makna dari unit-unit yang ada. Yang terakhir ada narrating, yaitu merupakan tahapan terakhir. Nah, jadi narasi ini untuk menjawab pertanyaan penelitiannya yang biasanya sudah ada di bab 1, dan kemudian narasi ini berisi jawaban-jawaban atau informasi yang nantinya digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan hasil penelitian yang ada. Oke, selanjutnya adalah analisis data kuantitatif ya. Perlu diperhatikan, ini adalah prinsip-prinsip dari analisis data menggunakan kuantitatif. Jadi, teknik menganalisis menggunakan kuantitatif ini adalah dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, dan memverifikasi data yang didapat. Dan kuantitatif analisis ini metodenya menggunakan seperti tes, pemeriksaan, ataupun menggunakan alat yang disebut dengan kuesioner ya. Dan kemudian kuantitatif memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan responden. Oke. Sementara metode pengumpulan datanya biasanya dilakukan dengan metode survei, observasi, ataupun dengan eksperimen ya. Ini eksperimen teman-teman. Oke. Jenis analisis data kuantitatif. Jadi secara garis besar perlu diketahui kalau kuantitatif ini kan dia menggunakan statistik ya.
Jadi biasa disebut dengan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Kalau statistik deskriptif di sini adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Seperti itu. Jadi data yang ada itu dijabarkan lah seperti itu. Nah, statistik deskriptif ini nantinya bisa disebut juga dengan analisis univariat ya, seperti itu. Yang dilakukan menurut jenis data, yaitu baik dia dalam bentuk kategorik maupun numerik. Itu statistik deskriptif. Sementara statistik inferensial itu adalah statistik di mana dia ada upaya untuk menarik dan membuat kesimpulan. Seperti itu. Nah, kesimpulan inilah yang nantinya itu akan digeneralisasikan atau berlaku secara umum. Seperti itu ya. Nah, analisis inferensial ini membutuhkan jumlah sampel tertentu dari sebuah populasi yang biasanya cukup besar. Jadi pada statistik inferensial ini ada perhitungan rumus-rumus besar sampel khusus ya. Seperti itu. Dan statistik inferensial ini digunakan untuk menjawab dari hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Seperti itu. Nah, berdasarkan pengujian hipotesisnya, statistik inferensial ini terbagi menjadi dua ya, yaitu analisis hubungan dan juga analisis komparatif atau analisis untuk melihat korelasi dan analisis untuk melihat perbedaan, seperti itu. Nah, sementara berdasarkan skala datanya atau distribusi datanya, itu ada statistik parametrik dan non-parametrik, di mana parametrik di sini disebut dengan statistik yang datanya berdistribusi normal. Biasanya dia berupa interval atau rasio ya, skala datanya. Sementara untuk statistik non-parametrik adalah untuk data yang berdistribusinya tidak normal. Biasanya dia adalah nominal dan ordinal bentuk skala datanya. Oke, next slide, yaitu kita akan bahas tentang analisis statistik deskriptif itu sendiri. Jadi dalam statistik deskriptif itu ada dua ya, ada ukuran pemusatan dan juga ada ukuran penyebaran. Kapan kita menggunakan pemusatan, kapan kita menggunakan penyebaran, biasanya yaitu dilihat dari skala datanya. Oke, kalau skala datanya kategorik, ya biasanya kita menggunakannya adalah ukuran penyebaran, yaitu hanya berupa frekuensi dan juga proporsi dari setiap variabel yang diteliti. Ya, data kategorik itu skala datanya seperti nominal dan ordinal, dia hanya dikategorikan saja. Sementara ukuran pemusatan ini adalah biasanya digunakan pada skala data numerik atau berapa angka. Yang digunakan yaitu min, median, dan modus. Min ini adalah rata-rata, median adalah nilai tengah, sementara modus adalah nilai yang paling sering keluar ya, seperti itu. Selain itu juga ada ukuran penyebaran atau ukuran variasi seperti itu. Oke, selanjutnya adalah analisis statistik inferensial. Secara garis besar, statistik inferensial ini terbagi menjadi dua ya, yaitu untuk melihat perbedaan dan juga untuk melihat hubungan. Nah, yang bagaimana sih yang komparatif itu? Jadi dia itu tujuannya untuk membandingkan dua kelompok ya. Nah, dua kelompok atau dua sampel seperti itu. Kemudian nanti akan diuji apakah memang ada perbedaan. Ya, contohnya nih, kan bisa dilihat ya, kalau berdasarkan jenisnya itu ada yang berpasangan dan tidak berpasangan. Nah, misalnya yang berpasangan ini itu berarti sampelnya satu. Misal, judul penelitiannya yaitu untuk membandingkan antara rata-rata nilai ujian kompetensi mahasiswa profesi nurse di Fakultas Kesehatan UMG dengan nilai standar kompetensi nasional. Nah, itu berarti kan dia membandingkan dengan satu patokan. Dia tidak sampelnya itu
satu ya, dan berpasangan, atau juga untuk melihat pengaruh pemberian, misalnya pengaruh pemberian terapi X terhadap penurunan kadar gula darah. Nah, berarti kan pasiennya itu bagaimana sih kadar gulanya sebelum dan sesudah. Nah, ini yang disebut dengan kelompoknya itu berpasangan. Jadi satu saja ya sampelnya seperti itu. Sementara untuk kelompok yang tidak berpasangan itu adalah dia kelompoknya sendiri-sendiri. Misal nih, pengaruh pemberian ekstrak likopen terhadap kenaikan terhadap penurunan kadar gula darah, ya kan? Nah, pemberiannya itu kalian berikan pada dosis bertingkat. Jadi ada dosis yang 250 gram, ada yang dosis 500 gram, ada yang dosis 700 gram. Nah, berarti kan dia ada 3 kelompok nih. Kelompok yang dikasih 250, ada yang kelompok dikasih 500, ada yang kelompok dikasih 750. Nah, kalian ingin melihat apakah ada perbedaan di penurunan kadar gulanya setelah dikasih terapi likopen. Nah, kalau yang itu disebut dengan kelompok tidak berpasangan. Seperti itu. Dan statistik inferensial selanjutnya adalah untuk menguji hubungan atau melihat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Masih ingat kan? Variabel independen atau variabel bebas yaitu adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Sementara variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Ya, dan pengujian hipotesisnya yaitu dengan menggunakan tingkat signifikan tertentu, seperti itu. Oke, ini ada sedikit gambaran mengenai jenis-jenis uji statistik inferensial ya, tergantung dari skala datanya. Di sini bisa dilihat ada skala data numerik yaitu interval dan rasio. Numerik, ingat numerik itu angka, berarti datanya itu berupa angka yang dia punya nol mutlak dan punya jenjang seperti itu ya. Dan kemudian ada ordinal dan nominal, ini kategorikal. Kategorikal itu dia hanya punya beda saja dan punya tingkatan seperti itu. Nah, dilihat di atas, kalau untuk perbandingan itu dilihat apakah dia lebih dari 2 kelompok ataukah dia hanya 2 kelompok saja. Nah, kalau berpasangan dia bisa menggunakan uji Pearty test Wilcoxon untuk ordinal dan kemudian dia bisa menggunakan McNemar untuk data nominal. Jadi apabila ingin melihat perbedaan ya dari kelompok yang berpasangan, nah, untuk data nominal menggunakan McNemar seperti itu. Sementara untuk 2 kelompok ya, kurang dari 2 kelompok atau cukup 2 kelompok dan tidak berpasangan, itu dia bisa menggunakan uji T-group untuk data numerik. Sementara untuk kategorikal ada G-square, ada Mann-Whitney, dan lain-lain. Bisa dilihat. Sementara untuk yang lebih dari 2 kelompok, yang Ibu sampaikan tadi ya, bahwa dia kalau misalnya mau lihat pengaruh ekstrak likopen terhadap penurunan kadar gula darah pada dosis bertingkat. Nah, kalau misalnya dia berpasangan, dia menggunakan repeat measure untuk data yang numerik. Atau biasanya kan kalau yang likopen tadi kan dia ada 3 kelompok ya, berarti kan dia tidak berpasangan, menggunakannya ANOVA. Seperti itu. Untuk ordinal bisa Friedman, Cochrane, dan tidak berpasangan ada Kruskal-Wallis dan G-square. Nah, itu untuk uji beda. Dilihat berdasarkan jumlah kelompok dan juga dilihat apakah sampelnya berpasangan atau tidak. Sementara untuk uji korelatif atau melihat uji hubungan itu cukup melihat skala datanya. Kalau skala data numerik bisa menggunakan persen, sementara untuk kategorikal dia bisa pakai Spearman atau koefisien kontingensi lambda. Seperti itu ya. Oke, jadi analisis data itu digunakan untuk mempermudah dan menarik kesimpulan tentunya. Nah, tadi bisa kita lihat analisis data itu ada kuantitatif dan ada kualitatif. Kuantitatif itu dia bentuknya angka, kalau kualitatif dia bentuknya narasi atau teks, seperti itu ya.
Dan deskriptif tadi ada jenis-jenisnya, kuantitatif pun juga ada jenis-jenisnya. Tergantung dari penelitian atau rancangan penelitian yang kalian inginkan, tujuan penelitian yang kalian inginkan. Nanti akan disesuaikan untuk penggunaan analisisnya. Oke, seperti itu ya untuk analisis data. Dan cukup sekian. Apabila ada pertanyaan, silahkan langsung di kolom komentar ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.